Modul 1, bagian 3, yaitu tentang pemahaman tinggi dan medan gaya berat bumi. Topik tentang geot ini akan dimulai dengan pertanyaan sederhana, kemanakah air mengalir? Orang awam dengan sederhana pada umumnya akan menjawab dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jawaban tersebut tidak sepenuhnya benar, bisa pula tidak. Pada kalimat jawaban tersebut terdapat kata tinggi. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kata tinggi? Penafsiran sederhana adalah jarak vertikal dari satu tempat ke suatu tempat yang dikatakan sebagai ketinggian 0. Demikian pula jarak vertikal dan ketinggian 0 tersebut bisa diartikan bermacam-macam. Terlihat pada gambar di kanan, kemanakah air yang mengalir? Apakah sesuai dengan vektor kuning ataukah sesuai dengan vektor merah? Sebenarnya fenomena tersebut tidak bisa dijelaskan melalui penafsiran geometrik semata, di mana fenomena mengalir adalah fenomena fisika. Berdasarkan hukum-hukum fisika dapat dijelaskan bahwa air mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya disebabkan oleh adanya gaya berat atau gravity yang selalu terindera di seluruh permukaan bumi. Mudahnya, air bergerak dari tempat yang mempunyai potensial gaya berat rendah ke tempat potensial gaya berat yang lebih tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Air di satu tempat berpotensial rendah hanya membutuhkan usaha yang lebih kecil bergerak searah gaya berat atau searah dengan garis unting-unting menuju pusat bumi dibandingkan dengan usaha yang dibutuhkan oleh air yang terletak di tempat yang berpotensial lebih tinggi. Bila ditinjau dari penafsiran geometrik, mungkin saja air mengalir di tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, ekstrimnya dari lembah ke arah puncak gunung. Ini dapat diartikan bahwa satu tempat yang tinggi bisa saja memiliki nilai potensial gaya berat yang lebih besar dibandingkan potensial di suatu tempat yang lebih rendah. Singkat kata, air dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya apabila ada beda potensial di antara kedua tempat tersebut. Sebenarnya pengertian kata tinggi akan lebih tepat kalau dikatakan sebagai beda tinggi. Adalah beda tinggi antara satu titik dengan suatu permukaan atau bidang yang disepakati sebagai ketinggian 0 atau bidang referensi tinggi, datum tinggi, atau datum vertikal. Secara geometrik, tinggi suatu titik dikatakan sebagai jarak antara titik tersebut dengan bidang referensi. Jarak tersebut berupa garis dari titik tersebut ke arah tegak lurus terhadap bidang referensi. Berdasarkan fenomena kemana arah air akan mengalir, maka pengertian tinggi secara geometrik semata tidaklah cukup untuk memberikan suatu sens ketinggian yang akrab dengan indera penglihatan. Adanya fenomena kemana air mengalir, maka didefinisikan pengertian kata tinggi yang lebih dapat diterima oleh indera penglihatan, yaitu sebagai beda potensial antara satu titik permukaan bumi dengan potensial bidang referensi. Dalam hal ini, suatu ketinggian tidak dinyatakan dalam satuan panjang, melainkan dalam satuan geopotensial atau geopotensial unit yang tidak memiliki arti geometrik. Sebagai bidang referensi tinggi, dipilih salah satu dari sekian bidang ekuipotensial berdasarkan suatu kesepakatan. Biasanya dipilih bidang ekuipotensial kira-kira berhimpit dengan permukaan laut ideal dalam keadaan tenang tanpa gangguan. Bidang ekuipotensial adalah bidang yang memiliki titik-titik di permukaan yang mempunyai potensial yang sama, sehingga di permukaan ini air tidak akan mengalir kemanapun. Agar nilai ketinggian yang dinyatakan dalam satuan geopotensial tersebut memiliki arti geometrik, maka dilakukan konversi ke satuan panjang. Tergantung bagaimana cara melakukan konversinya, sehingga nanti akan dibahas tentang berbagai sistem tinggi, yaitu sistem tinggi dinamik, ortometrik, dan normal. Pada gambar kiri terlihat bahwa kemanakah air mengalir, apakah dari titik A menuju B atau dari titik B menuju A, di mana secara geometrik terlihat bahwa titik B lebih tinggi daripada A. Jawabannya adalah pada gambar di bawahnya, bahwa air akan mengalir dari bidang ekuipotensial yang memiliki nilai lebih tinggi, yaitu dari A menuju ke bidang potensial yang lebih rendah, yaitu B. Apakah gaya berat tersebut? Gaya berat adalah pada saat kondisi bumi diam, maka akan muncul gaya gravitasi, yaitu
gaya tarik-menarik antara partikel massa yang besarnya berbanding lurus dengan hasil perkalian partikel-partikel massa itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Tetapi pada kenyataan bumi itu mengalami rotasi pada sumbunya sehingga memunculkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang muncul akibat rotasi bumi di setiap massa yang ada di bumi. Nah, resultan dari kedua hal tersebut yang kita sebut sebagai gaya berat. Bagaimana dengan gaya berat? Fenomena medan gaya berat sebenarnya terlihat tetapi jarang dirasakan. Seperti contohnya ada pada gambar kiri, yaitu adalah bumi. Kenapa posisi kita yang ada di ekuator itu seperti cecak menempel di dinding kalau kita melihat dari angkasa? Kenapa air laut itu tidak tumpah dan kemana air mengalir? Kemudian pada bagian kanan itu terlihat bahwa fenomena medan gaya berat bumi itu sebenarnya terlihat pada lintasan orbit tempat satelit-satelit itu di launching, kemudian mengecilnya gaya gravitasi di ruang angkasa, fenomena air laut mengalir dan atmosfer, kemudian fenomena anomali gaya berat dan lain-lainnya. Fenomena medan gaya berat bumi itu sendiri diamati pertama kali oleh Sir Isaac Newton. Pada saat itu Sir Isaac Newton menemukan tentang gaya gravitasi universal Newton, di mana gaya tersebut akhirnya bisa kita gunakan untuk mencari berapa besarnya gaya berat atau gravity di permukaan bumi. Fenomena gaya berat sendiri itu memiliki variasi terhadap ruang. Nah, terlihat pada bumi, makhluk tersebut memiliki bobot 99,8 kg di daerah ekuator, kemudian 100 kg di lintang 45, kemudian 100,3 kg di kutub. Hal ini menunjukkan pada saat yang sama, benda yang sama apabila ditempatkan di tengah lintang yang berbeda akan menunjukkan variasi nilai gaya berat yang berbeda. Fenomena gaya berat juga memiliki variasi terhadap ketinggian. Jarak antara dua buah massa semakin dekat, maka gaya tariknya akan semakin besar. Terlihat pada makhluk yang ada di samping bahwa apabila makhluk tersebut memiliki ketinggian tertentu terhadap permukaan bumi, maka nilai gaya beratnya akan mengalami penurunan. Fenomena yang lain adalah tentang anomali gaya berat. Sebagaimana diketahui bahwa anomali gaya berat itu terlihat disebabkan oleh variasi densitas di dalam bumi, yaitu apabila densitasnya rendah, maka anomalinya akan mengalami nilai yang kecil, kemudian apabila densitasnya tinggi, maka anomalinya akan besar. Gaya berat juga akan bervariasi secara temporal. Hal ini terlihat pada saat kedudukan matahari dan bulan terhadap bumi yang menyebabkan fenomena pasut. Pada saat bulan berada pada dekat dengan bumi, maka fenomena pasut tinggi akan terjadi dan pada saat itu gaya berat yang akan dialami itu mengecil karena semakin jauh dari pusat massa bumi. Dan ini dapat dilihat pada gambar siklus di sebelah kanan tentang adanya variasi nilai gaya berat pada saat pagi dan siang hari. Fenomena medan gaya berat bumi juga akan dipengaruhi oleh fenomena tekanan. Pada saat seseorang berada pada tekanan tinggi, maka nilai gaya beratnya akan menjadi lebih kecil dibandingkan pada saat seseorang pada wilayah dengan tekanan yang rendah. Hal berikutnya, apabila ada materi yang ada di dalam bumi, semakin besar materi yang ada di dalam bumi, maka nilai gaya beratnya juga akan semakin bertambah disebabkan atraksinya akan semakin besar. Fenomena medan gaya berat bumi sebagaimana yang terlihat pada slide-slide sebelumnya memiliki variasi spasial dan temporal. Besarnya variasi spasial temporal terlihat pada grafik ini. Sebagai contoh, untuk Earth tides itu nilainya berkisar 30 mg.
Selanjutnya adalah keterkaitan geodesi dan medan gaya berat bumi. Diagram di bawah ini menunjukkan resolusi spasial dan resolusi waktu dari berbagai fenomena yang dapat diamati di alam. Bagaimana caranya geodesi berkontribusi dalam menentukan bentuk dan dimensi bumi secara fisis? Maka terlihat bahwa menggunakan satelit altimetri, kita bisa mengamati sebagai contoh adalah sea level change, kemudian quasi-static ocean bathymetry, kemudian menggunakan berbagai metode satelit yaitu CHEM, GRACE, dan QC, kita juga bisa mengamati berbagai hal dari resolusi statik sampai dengan monthly, kemudian secara terestrial maupun airborne, kita juga bisa mengamati dari fenomena statik maupun sekular. Diharapkan dengan bisa mengidentifikasi fenomena-fenomena yang mempengaruhi bentuk dan dimensi bumi, kemudian kita bisa mengidentifikasikan teknologi apa yang bisa kita gunakan, maka diharapkan geoid yang akan kita peroleh sebagai produk di kuliah ini dapat memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Dengan demikian, modul 1 selesai. Tugas, Anda coba rangkum dan pelajari variasi spasial temporal fenomena gaya berat bumi.